Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Kenapa Gaza sudah dikepung begitu lama? Israel sudah menguasai sekitar 60% wilayahnya, tapi perang ini belum juga benar-benar selesai. Di satu sisi, ada gencatan senjata, peta perdamaian, dan pembicaraan soal rekonstruksi. Tapi di lapangan, lebih dari 2 juta warga Gaza justru masih berdesakan di wilayah yang makin sempit, sementara garis militer Israel tetap berdiri di tengah Gaza. Yang membuat situasi ini semakin serius, garis itu awalnya disebut sementara, namun kini muncul kekhawatiran bahwa Gaza perlahan sedang dibelah menjadi 2. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Di atas peta, satu garis bisa terlihat sederhana. Hanya batas warna, hanya penanda wilayah, hanya bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Tapi di Gaza, sejak Oktober 2025, satu garis justru mulai menentukan siapa yang bisa bergerak, siapa yang harus bertahan, dan siapa yang hidup di ruang yang makin sempit. Garis itu dikenal sebagai Yellow Line. Pada awal gencatan senjata Oktober 2025, garis ini disebut sebagai batas sementara antara wilayah yang masih dijaga pasukan Israel dan wilayah padat penduduk yang masih berada di bawah pengaruh Hamas. Saat itu, Israel menguasai sekitar 53% Gaza. Secara resmi, posisi ini terlihat seperti tahap awal sebelum penarikan berikutnya. Seolah-olah perang sedang diturunkan dari ledakan besar menuju proses politik yang lebih terkendali. Namun yang terjadi di lapangan tidak sesederhana itu. Pada Januari 2026, laporan dari Gaza memperlihatkan bahwa pasukan Israel masih aktif di sekitar Yellow Line. Tank, drone, dan patroli militer tetap bergerak. Warga yang mencoba mendekati area tertentu menghadapi resiko tembakan. Artinya, garis itu bukan hanya tanda di kertas. Ia mulai bekerja seperti dinding tak terlihat yang membatasi kehidupan manusia. Kejanggalannya semakin terasa pada 22 April 2026, saat banyak orang mengira gencatan senjata akan membuat wilayah militer menyusut. Yellow Line justru bergerak lebih jauh ke barat di beberapa titik. Wilayah yang berada di bawah kendali Israel melebar dari sekitar 53% menjadi sedikitnya 58%. Di lokasi yang sama, mulai terlihat tanggul tanah, jalur militer, dan posisi pertahanan baru. Disinilah perubahan paling penting mulai terbaca. Sesuatu yang awalnya disebut sementara, perlahan berubah menjadi struktur nyata. Bukan hanya pasukan yang berjaga, tapi juga bentuk fisik yang membuat garis itu semakin sulit diabaikan. Parit digali, tanggul pasir dibangun, pos militer diperkuat. Gaza tidak hanya diawasi dari udara, tapi juga dipotong oleh garis kendali di darat. Pada 24 Mei 2026, laporan Wall Street Journal menyebut Israel kini menguasai sekitar 59% Gaza. Angka itu tampak kecil jika dilihat dari kenaikannya, tapi sangat besar jika diterjemahkan ke kehidupan warga. Karena setiap persen wilayah yang tertutup, berarti lebih sedikit jalan yang bisa dilewati, lebih sedikit rumah yang bisa kembali dihuni, dan lebih sedikit ruang aman untuk bertahan hidup. Di wilayah sepadan Gaza, perubahan garis beberapa ratus meter saja bisa mengubah jalur bantuan, arah pengungsian, dan rasa aman banyak keluarga dalam satu malam. Bagi Israel, Yellow Line menjadi alat untuk menjaga tekanan terhadap Hamas tanpa harus menguasai setiap gang di Gaza. Dengan mempertahankan garis itu, Israel bisa mengawasi pergerakan, menjaga jarak dari ancaman, dan mencegah kelompok bersenjata mendekati posisi militernya. Tapi bagi warga Gaza, garis yang sama berarti kehilangan akses, kehilangan rumah, dan kehilangan kepastian tentang masa depan. Dari sinilah perang Gaza mulai berubah wajah, bukan lagi hanya soal serangan besar yang terdengar dari jauh, melainkan tentang garis yang diam-diam mengatur kehidupan jutaan orang. Semakin lama garis itu bertahan, semakin kuat bentuknya di lapangan.
Dan semakin kuat bentuknya, semakin sulit membayangkan Gaza kembali seperti sebelum garis itu ditanam di tengah wilayahnya. Pada 21 Mei 2026, peringatan keras muncul dari ruang Dewan Keamanan PBB. Nikolai Mladenov, utusan Board of Peace untuk Gaza, menyampaikan bahwa pembagian Gaza bisa berubah menjadi permanen jika gencatan senjata tidak benar-benar dijaga. Kalimat itu penting karena datang saat Gaza tidak lagi hanya dibicarakan sebagai wilayah perang, tetapi juga sebagai wilayah yang sedang kehilangan bentuk politiknya. Saat peringatan itu disampaikan, lebih dari 2 juta warga Palestina hidup di kurang dari separuh Gaza. Di sisi lain, pasukan Israel masih berada di sekitar 60% wilayah tersebut. Angka ini memperlihatkan sesuatu yang janggal. Israel memegang ruang yang luas, tetapi Hamas belum benar-benar hilang. Wilayah bisa dikontrol dari atas peta, namun pengaruh tidak selalu runtuh hanya karena garis militer bergeser. Hamas masih berada di area padat penduduk, tempat jutaan orang bertahan di tengah reruntuhan, tenda, sekolah darurat, dan lorong-lorong sempit yang sulit diawasi sepenuhnya. Mladenov menyebut Hamas masih memegang kendali militer dan administratif atas lebih dari 2 juta orang di wilayah yang tersisa. Inilah yang membuat perang Gaza tidak bisa dibaca seperti perebutan tanah biasa. Ada jaringan, loyalitas, rasa takut, kebutuhan hidup, dan struktur kekuasaan lokal yang tetap bergerak meski banyak bangunan sudah hancur. Bagi Israel, situasi ini menjadi alasan untuk mempertahankan tekanan. Setelah serangan 7 Oktober 2023, Israel tidak ingin Gaza kembali menjadi tempat Hamas membangun kekuatan, menyimpan senjata, dan menyiapkan serangan baru. Karena itu, keberadaan pasukan di wilayah luas dipakai sebagai pagar keamanan, bukan hanya untuk menjaga perbatasan Israel, tapi juga untuk memotong jalur gerak Hamas dari satu titik ke titik lain. Namun, pendekatan itu membawa beban besar bagi warga sipil. Banyak keluarga yang sebelumnya tinggal di wilayah timur dan utara tidak bisa kembali. Rumah mereka berada di balik garis militer atau terlalu dekat dengan area yang dianggap berbahaya. Bantuan kemanusiaan juga tidak bisa bergerak bebas, karena setiap jalur harus melewati koordinasi, pemeriksaan, dan risiko perubahan situasi mendadak. Bagi orang yang kelaparan, garis di peta bisa berubah menjadi jarak antara hidup dan mati. Di titik ini, dilema Israel terlihat jelas. Menguasai sebagian besar Gaza dapat menekan Hamas secara fisik, tetapi tidak otomatis menciptakan pemerintahan baru. Jika Hamas dilucuti tanpa pengganti politik yang dipercaya warga, kekosongan itu bisa berubah menjadi kekacauan lain. Sebaliknya, jika Hamas dibiarkan memegang senjata dan kendali lokal, Israel akan terus melihat Gaza sebagai ancaman yang belum selesai. Mladenov memperingatkan bahwa pembagian yang dibiarkan terlalu lama dapat merusak 3 hal sekaligus. Rekonstruksi Gaza akan tersendat karena wilayah yang ingin dibangun kembali masih terpotong oleh posisi militer. Keamanan Israel juga belum tenang karena Hamas tetap hidup di ruang yang padat. Masa depan politik Palestina makin kabur karena tidak ada otoritas baru yang benar-benar memegang kendali penuh. Dari luar, peta Gaza mungkin terlihat sudah mencondong ke satu pisak, tapi dari dalam, masalahnya jauh lebih rumit. Israel bisa menahan wilayah, Hamas bisa bertahan di sela-sela krisis, dan warga sipil menjadi pihak yang paling berat menanggung akibatnya. Di balik angka kontrol wilayah, ada kenyataan yang lebih sulit dihitung. Sebuah kelompok bisa kehilangan markas, tetapi tetap hidup melalui simpul keluarga, jaringan bantuan, rasa dendam, dan rasa terluka. Inilah medan yang membuat kemenangan militer tampak besar di peta, namun rapuh ketika menyentuh kehidupan sehari-hari warga Gaza. Pada 24 Mei 2026, Gaza kembali menunjukkan wajah perang yang paling pahit. Di Camp Nusairat, Gaza Tengah, serangan Israel menghantam sebuah rumah dan menewaskan Muhammad Abu Maluh, istrinya, Ala Zaklan, serta bayi mereka yang baru berusia 6 bulan, Osama. Peristiwa itu terjadi ketika dunia masih berbicara tentang gencatan senjata, peta perdamaian, dan rencana rekonstruksi. Di atas meja diplomasi, perang terlihat sedang ditahan. Di lapangan,
nyawa sipil masih jatuh. Sejak gencatan senjata Oktober 2025 berlaku, sekitar 880 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan Israel. Pada periode yang sama, 4 tentara Israel tewas akibat serangan militan. Angka ini memperlihatkan bentuk baru Perang Gaza. Intensitasnya mungkin tidak selalu sebesar fase awal, tetapi tekanannya tetap berjalan. Tidak ada serangan darat besar setiap hari, namun ada patroli, tembakan, serangan terbatas, dan ancaman yang membuat warga tidak pernah benar-benar merasa keluar dari bahaya. Bagi Israel, pola ini memberi ruang untuk menjaga kendali tanpa harus kembali ke perang total. Dengan mempertahankan posisi di wilayah utama, Israel bisa menekan Hamas, mengawasi jalur pergerakan, dan mencegah kelompok bersenjata membangun ulang kemampuan militernya. Strategi ini membuat Gaza seperti berada dalam tekanan yang konstan. Tidak selalu meledak besar, tetapi cukup kuat untuk mengubah cara orang hidup, bergerak, dan bertahan. Hamas, di sisi lain, belum menunjukkan tanda menyerah. Kelompok itu masih bertahan di wilayah padat, menggunakan jaringan yang tidak mudah dibaca hanya dari peta. Pengaruhnya tidak hanya bergantung pada bangunan atau markas. Ia bisa hidup melalui sel kecil, hubungan lokal, narasi perlawanan, dan kondisi sosial yang sudah terlalu hancur. Ketika warga kehilangan rumah, pekerjaan, keamanan, dan kepastian, ruang kosong seperti itu bisa menjadi tempat pengaruh lama kembali tumbuh. Inilah sebabnya Gaza menjadi sangat sulit diselesaikan. Israel bisa mempersempit ruang gerak Hamas, tetapi tidak mudah menghapus akar pengaruhnya. Hamas bisa kehilangan banyak wilayah, tetapi tetap memanfaatkan krisis untuk bertahan. Dunia internasional bisa membahas bantuan dan rekonstruksi, tetapi pembangunan tidak bisa berjalan normal selama garis militer masih membelah tanah yang ingin dipulihkan. Pada akhir Mei 2026, gambaran Gaza bukan lagi sekedar perang terbuka antara dua kekuatan. Situasinya berubah menjadi tekanan berlapis. Ada wilayah yang dijaga pasukan Israel, ada kawasan padat yang masih berada dalam pengaruh Hamas, dan ada jutaan warga yang terjebak di antara keduanya. Setiap hari, mereka harus membaca arak bahaya dari suara drone, kabar serangan, jalur bantuan, dan perubahan garis yang tidak selalu diumumkan dengan jelas. Makna strategisnya tajam. Israel tidak perlu menguasai seluruh Gaza untuk membuat Hamas tertekan. Cukup dengan memegang garis utama, menjaga wilayah penyangga, dan membatasi ruang gerak, Hamas bisa dipaksa bertahan dalam ruang yang makin sempit. Namun pola itu juga membuat Gaza beresiko menjadi wilayah yang terbagi lama, bukan karena keputusan politik resmi, melainkan karena fakta militer yang terus bertahan, dengan dampak yang bisa melebar ke kawasan sekitar. Di titik ini, gencatan senjata tidak otomatis berarti akhir perang. Ia bisa berubah menjadi jeda yang keras. Tempat senjata tidak selalu berbunyi, tetapi tekanan tetap bekerja. Selama Hamas masih bersenjata, Israel akan terus merasa punya alasan keamanan untuk bertahan. Selama tidak ada pemerintahan baru yang diterima, Gaza akan tetap menggantung. Dan selama warga sipil hidup di ruang yang makin terbatas, babak baru bisa muncul kapan saja dari garis yang sama. Gaza kini berada dalam fase yang jauh lebih rumit dari sekedar perang dan gencatan senjata. Di satu sisi, Israel masih melihat ancaman Hamas sebagai alasan untuk mempertahankan garis militernya. Di sisi lain, warga sipil Gaza hidup dalam ruang yang makin sempit, sementara rekonstruksi hanya bisa berjalan jika wilayah itu tidak terus terbelah. Yellow Line akhirnya menjadi simbol dari pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah garis itu hanya batas sementara untuk keamanan atau awal dari pembagian Gaza yang bisa bertahan lama? Selama Hamas belum dilucuti, selama pemerintahan baru belum terbentuk, dan selama pasukan Israel tetap berada di sebagian besar wilayah Gaza, gencatan senjata masih belum benar-benar terasa seperti akhir perang. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.